Saya ingin mulai dengan membicarakan berkah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebut beberapa kali kata berkah itu. Kata barokat misalnya. Dalam kata barokat, Al-Quran menyebutnya 2 kali. Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 96. La fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu iman dan takwa, kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kemudian kepada Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh turun dari perahunya, Tuhan berkata, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimam ma'ak. Turunlah engkau dengan kesejahteraan dari kami dan keberkahan atasmu dan pada umat yang bersama kamu. Kepada Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh turun dari perahunya, Tuhan berkata, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimam ma'ak. Turunlah engkau dengan kesejahteraan dari kami dan keberkahan atasmu dan pada umat yang bersama kamu. Dalam Al-Quran disebut dengan kata barokat. Juga orang yang diberkati di dalam Al-Quran disebut mubarak. Yang diberkati itu mubarak. Tadi saya sebut hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati, yaitu malam Qadar. Nah, malam Qadar itu juga disebut malam yang penuh berkah karena amal yang kita kerjakan di situ itu dilipat gandakan kebaikannya. Seperti pernah kita sebutkan kemarin itu. Amal di situ itu 1 malam sama nilainya dengan amal 1000 bulan, 83 tahun lebih beberapa bulan. Karena itu malam itu disebut malam penuh berkah. Bulan puasa disebut bulan yang penuh berkah karena kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan Tuhan lebih dari biasanya. Malam Qadar itu malam yang sangat utama sampai keberkahannya itu Nabi pun tidak mengetahuinya. Sampai Tuhan berkata, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu Muhammad apa malam Qadar itu? Karena besarnya keberkahan itu. Salah satu di antara keberkahan puasa, apa yang dahulu tidak mendatangkan pahala apapun kepada kita, di bulan Ramadan itu memberikan pahala. Seperti bernapas di bulan Ramadan itu. Pada di luar bulan Ramadan, nafas kita tidak dihitung sebagai amal soleh. Di bulan Ramadan itu nafas kita disebut sebagai amal soleh. Anfasukum fihi tasbih, kata Tuhan. Nafas kamu di bulan ini dihitung sebagai tasbih. Kemudian tidur saja kan dihitung ibadah. Naumukum fihi ibadah. Tidur kamu dihitung sebagai ibadah. Walaupun tentu ada tingkat meningkatnya ibadah itu. Membaca Al-Quran ketika bangun itu ibadah juga. Tidur itu pun dihitung ibadah. Tapi udah jelas bangun sambil membaca Al-Quran, nilainya lebih tinggi. Ibadahnya lebih tinggi ketimbang ibadah dalam keadaan tidur. Dahulu pernah murid-murid seorang guru sufi bertengkar mana yang lebih utama, tidur atau bangun. Sekelompok murid itu mengatakan tidur lebih baik karena dalam tidur itu kita terhindar dari perbuatan maksiat. Dalam tidur kita tidak pernah mempergunjingkan orang lain. Di dalam tidur kita tidak pernah berbuat kemungkaran. Kata yang satu, dulu itu ada seorang raja memanggil seorang darwis, seorang sufi, minta nasihat. Amal apa yang paling utama yang harus aku kerjakan sebagai raja? Kata sufi itu, tidur Baginda. Sebab ketika Baginda tidur, rakyat beristirahat dari penindasan Baginda. Jadi rakyat
terhindar dari gangguan baginda. Sebagian sufi itu berpendapat mendingan tidur. Yang satu lagi berpendapat lebih baik bangun. Karena ketika bangun kita bisa melakukan berbagai macam peribadatan. Ketika bangun kita bisa mencari nafkah yang halal. Ketika bangun kita bisa sholat. Dan tidak sah sholat kan dalam keadaan tidur. Datanglah kepada kiai, mana sebetulnya yang lebih baik, tidur atau bangun? Dan kiainya itu menjawab pendek aja. Orang yang menganggap tidur lebih baik, sebaiknya memilih mati ketimbang hidup. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Muhammad ibn Abdullah. Assalamu alayka ya khiyaratallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya Aminallah. Ashhadu annaka Rasulullah wa ashhadu annaka Muhammad ibn Abdullah. وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil fajr. Kunuzul hikmah, kunuzul ma'rifah. Saudara, bulan suci Ramadan kali ini membahas tentang hal-hal yang menghias diri kita, menghias ibadah kita, menghias bulan suci Ramadan. Apa sesungguhnya makna perhiasan? Al-Quran menyebutnya hilyah dan menyandingkannya dengan hilyatan talbasunaha, dengan hiasan yang engkau kenakan, yang menjadi pakaian bagimu. Al-Quran juga kemudian menyandingkan itu dengan walibasut taqwa khair. Libasut taqwa itu pakaian yang sering terjemahkan menjadi pakaian ketakwaan, itu lebih baik bagimu. Secara bahasa, libas adalah sesuatu yang menutupi. Jadi hiasan sesungguhnya adalah sesuatu yang fungsinya menutupi. Menutupi apa? Menutupi segala sesuatu yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Termasuk keburukan kita, aib kita, kita tutupi. Ayat Al-Quran mengisahkan bagaimana hubungan suami istri itu antara lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mereka adalah pakaian bagimu. Kalian juga adalah pakaian bagi mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya satu sama lain saling menutupi kekurangan, tidak menyampaikannya pada siapapun, tidak membukanya bagaimanapun. Itu maksudnya libas. Jadi pakaian adalah sesuatu yang menghias karena ia menutupi. Berkaitan dengan pakaian ini,
Satu saat seseorang datang ini di zaman Imam Ja'far As-Shadiq alaihi afdalut tahiyati wat taslim. Ia melihat Imam Ja'far, seseorang melihat Imam Ja'far alaihi salatu wassalam keluar dari rumah beliau mengenakan pakaian baru yang indah, yang baik. Orang ini menemui atau mendatangi Imam Ja'far dan berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampunimu. Engkau mengenakan pakaian semisal ini, pakaian yang baik, yang baru itu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, kata orang ini, mengenakan pakaian seharga 4 dirham. Pakaian yang sederhana. Imam Ja'far alaihissalatu wassalam kemudian menjawab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu mengenakan pakaian seperti itu, pakaian 4 dirham, pakaian yang sederhana, pakaian yang dikenakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Kata Imam Ja'far alaihissalatu wassalam, agar ia tidak dipandang oleh orang lainnya waktu itu. Sementara jadi Imam mengajarkan ada satu kalimat yang berkaitan dengan pakaian ini. Apapun yang kita kenakan, jangan sampai membuat orang menudingkan jarinya untuk kita. Kata menudingkan jarinya untuk kita itu saya terjemahkan secara harfiah dari bahasa Arabnya, yang maknanya itu kita memang jadi dibicarakan orang. Kita jadi bahan gunjingan, jadi bahan yang memang tidak pantas untuk kita. Imam Ja'far ingin mengajarkan bukan berarti kita tidak boleh berpakaian baik. Bukan berarti kita harus berpakaian yang dimaksudkan sederhana itu pakaian seperti yang Sayyidina Ali kenakan waktu itu, pakaian para fuqara. Karena pada saat yang sama kalau kita mengenakan pakaian para fuqara itu sekarang, ini kata Imam Ja'far alaihissalam, orang akan menunjukkan jarinya pada kita, akan menjauhi kita, mengecam kita, tergantung konteks zaman, tergantung situasi dan kondisi. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah waktu itu mengenakan pakaian yang orang anggap sebagai pakaian sederhana, pakaian fuqara'ul wal masakin, karena pesan yang ingin Sayyidina Ali sampaikan agar orang-orang fakir tidak merasa jauh dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bukan berarti Sayyidina Ali tidak bisa mengenakan pakaian yang lebih, dalam tanda petik bahasa kita mungkin lebih necis, lebih rapih dari itu. Sedangkan ketika Imam Ja'far mengenakan pakaian yang dianggap lebih necis dan lebih rapih dari itu, dan orang menghubungkannya dengan Sayyidina Ali, Imam justru menyampaikan pakaian yang dimaksudkan supaya tetap bagi siapapun ia menjadi hujah. Ia tidak menjadi alasan seseorang menjauh. Ia tidak menjadi alasan juga seseorang tidak mendekat pada para imam itu. Adapun riwayat dari Imam Ja'far itu, adapun ketika nanti qaimu ahlil bait, ketika nanti yang akan hadir di akhir zaman, ajallahu taala hadir kembali di tengah-tengah dunia, dia akan mengenakan pakaian Ali bin Abi Thalib, pakaian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi Imam ingin menyampaikan bagaimana fungsi pakaian sebagai penghias itu. Ia mestilah menjadi syiar, ia juga mesti mendatangkan nilai tambah, bukan sekedar menutupi, tapi di situ ada pesan. Bukan berarti harus mungkin dengan pakaian yang lusuh atau bertambal, tidak jadi masalah sebetulnya. Melainkan bagaimana cara mengenakannya, kapan ia dikenakan, di hadapan siapa ia dikenakan. Semua tergantung dengan konteksnya. Dalam riwayat ada baginda Nabi SAW misalnya menyebutkan pakaian, jenis-jenis atau warna pakaian yang dicintai. Beliau sampaikan, qala Rasulullah SAW, alabasul bayad fa innahu atyabu wa athar. Sering-seringlah mengenakan pakaian berwarna putih, karena itu lebih baik dan lebih mensucikan. Wa kaffinu fihi mautakum, yang dengan warna putih itu pula dikafani amwatmu, dikafani
orang-orang yang meninggal di antaramu. Artinya ketika mengenakan pakaian putih, ada pesan di situ. Kita diingatkan pada kain kafan kita. Jadi itulah makna hiasan, di dalamnya juga ada pesan yang ingin disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.